Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Hamadani dengan NIM B118372. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi, kekuatan hukum, dan jenis-jenis putusannya. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti ini maksud sekurang-kurangnya dua seperti hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, apakah putusan yang menolak permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan. Dalam memutuskan suatu permohonan, Mahkamah Konstitusi harus menempuh musyawarah yang diputuskan hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka untuk umum. Yang jika tidak tercapai kata musyawarah, maka putusan diambil melalui voting atau suara terbanyak. Hakim konstitusi yang berbeda pendapat tetap dimuat dalam putusan yang disebut dissenting opinion. Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi tentang wewenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Dalam hal ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh secara final. Pada Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini karena sifatnya yang final dan mengikat. Terdapat 3 jenis putusan dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, putusan pemohon tidak diterima. Pemohon tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila pemohonnya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Pada jenis putusan ini merupakan putusan diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut tidak diterima karena putusan ini pemohonnya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, putusan permohonan ditolak. Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila pemohonnya tidak bersalah dalam perkara yang diajukan di dalam pemohon agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pembentuk maupun materinya, baik sebagai ataupun seluruhnya. Yang ketiga, pemohon dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pemohonan, pemohon wajib dibuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan itu diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali, yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana. Sementara itu, dalam praktek putusan Mahkamah Konstitusi berkembang berbagai macam putusan, yaitu yang pertama, konstitusional bersyarat. Putusan ini bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK. Dalam putusan ini, maka dapat membuka peluang dalam pengujian suatu perkara yang sedang diuji secara tekstual yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang kedua, inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dalam pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi.